Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di sini di Kebun Anderu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah merek timah solder dengan merek Benua. Ini saya beli kemarin 250 gram, harganya sekitar 80 ribuan kalau nggak salah ya. Ini lebih murah daripada tipe timah sebelumnya yang saya pakai. Sebelumnya saya pakai Paragon. Ini kalau yang 10 meter ini sekitar 22 sampai 25 ribuan. Kenapa saya coba yang lain? Karena yang ini sebenarnya Paragon ini bagus, cuman harganya ya agak mahal. Kemarin saya juga sempat coba merek Nippon. Nippon ini dia cukup bagus juga sebenarnya, cuma dia panasnya agak lama seperti itu. Nah, kali ini kita coba pakai solder patri yang besar ini, karena kalau kita pakai timah baru ini kita rencanakan pasang di baterai. Kalau kita pakai solder biasa itu susah ya lengketnya ya. Jadi kita akan coba pakai solder patri, kita sambung baterainya pakai kawat tembaga. Ini kawat tembaga, kalau kawatnya sendiri ukurannya 1,5 mili, kita ambil dari kabel yang ukuran 2,5 mili. Untuk mempersingkat waktu akan kita percepat videonya. Nah, kita buka dulu. Nah, untuk baterai ini sendiri sebenarnya saya jarang ya pakai solder patri kalau kita mau menyambung baterai kecil seperti ini. Kenapa demikian? Karena dia solder patri itu kan dia permukaannya besar, cukup lebar, jadi agak susah kalau kita pakai nyolder baterai dengan ukuran kecil seperti ini. Kalau ukuran kecil seperti ini biasanya saya lebih suka pakai solder patri atau las titik spot welder dengan bantuan plat nikel. Sedangkan kalau pakai kawat tembaga seperti ini saya lebih sering gunakan kalau rakit baterai dengan ukuran yang besar, karena kawat tembaga ini dia lebih kuat ya menahan aliran arus besar. Kalau untuk sekedar aki sprayer atau aki motor, saya lebih prefer pakai spot welder karena selain lebih cepat juga cukup kuat sebenarnya. Nah, ini kita sambung terlebih dulu. Agak susah ya kalau kita pakai solder. Selain itu, kalau kita pakai solder, kalau terlalu lama ada resiko berupa merusak sel baterai, karena panas dari solder dia akan merembet ke sel baterai. Makanya kalau kita menyambung baterai dengan solder, pastikan soldernya benar-benar panas sehingga timahnya sendiri cepat meleleh. Kita nggak perlu memanasinya lama-lama. Nah, kalau dari timah benua ini sendiri sepertinya agak lama ya nempelnya ya. Kalau di solder patri seperti ini dia memang nggak selama timah Nippon, cuman dia lebih lama kalau dibandingkan timah Paragon.
Sebenarnya bisa kita tambahkan pasta flux untuk mempermudah penyolderan ke kutub baterai. Hanya saja kalau kita berikan flux terlalu banyak, takutnya justru malah kutub baterai akan berkarat, karena flux bisa menimbulkan karat ya teman-teman ya. Nah, oke, kurang lebih begini hasil akhirnya kalau kita pakai solder dengan timah merek Banua. Ini cukup kuat ya, cukup kuat dibanding timah Paragon. Ini kurang lebih sama lah kuatnya, hanya saja itu memang lelehnya itu nggak secepat timah Paragon. Dengan solder bateri ini baterainya sedikit panas karena memang soldernya ini panas, jadi panasnya agak merambat ke sel baterai, tapi masih dalam tahap normal lah. Kita tadi juga tambahkan sedikit flux karena untuk meratakannya itu agak susah kalau kita nggak pakai flux, tapi hanya sedikit ya, jangan banyak-banyak karena bisa buat kutub baterai berkarat kalau kebanyakan. Nah, kita akan coba berikan timahnya pada BMS. Kita pakai solder yang Deco biasa, bukan solder bateri. Oh, justru malah lebih mudah ya lelehnya ya. Malah kalau kita tadi pakai solder bateri agak susah. Kalau kita coba lelehkan pakai solder Deco 200 watt seperti ini modelnya, dia lelehnya cukup mudah, malah mendekat seperti timah Paragon. Cuman kalau di kutub ini dia memang agak susah lengketnya, karena memang semua timah pun juga agak susah nempelnya kalau kita langsung solder di kutub baterai. Oke, mungkin cukup demikian review timah solder merek Banua dari saya. Cukup recommended dibanding timah Nippon. Lebih murah juga daripada timah Paragon, jadi cukup recommended. Oke, terima kasih yang sudah menonton review solder timah solder Banua. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.